Cara mendapatkan cuan dari pemikiran seorang peternak. Cuan merupakan istilah atau sebutan lain dari mencari keuntungan, baik berupa materi maupun berupa non-materi bolo. Namun pada umumnya, cuan lebih mengarah kepada arti mencari keuntungan materi bolo. Kita akan fokus bahas tentang cuan dari pemikiran seorang peternak bolo. Bagaimana cara peternak bisa menghasilkan sesuatu yang nyata dari pemikirannya, khususnya bisa kasih keuntungan materi atau cuan. Dengan begitu, pemikiran peternakmu bisa mengangkat derajat ekonomimu, nggak sekedar berlalu jadi obrolan warung kopi. Berikut pembahasannya bolo. Dalam dunia peternakan, ada beberapa orang dari mereka memiliki pemikiran jenius yang bisa nerapin ke dunia nyata dan terbukti sukses membesarkan usaha peternakannya bolo. Tapi ada juga yang seumur hidup sampai tua cuma gitu-gitu aja, terlarut, terlena sama pikiran ternaknya sendiri tanpa pernah bikin karya yang berarti bolo. Spesial khusus buat calon mahasiswa dan mahasiswa Vapet. Saya nggak mau kamu terjebak cuman jadi seorang yang sibuk berpikir tapi nggak bisa menolong dirimu sendiri. Gimana antisipasi pencegahannya bolo? Pertama, sebagai seorang peternak, pemikiranmu wajib ada gunanya dan bisa diterapin dengan mudah sama banyak orang. Jadi kamu nggak cuma mikir untuk juga mikir buat peternakan lain bolo. Simpelnya, pemikiranmu itu bisa jadi solusi buat masalah banyak orang, bukannya justru nambahin masalah dan bikin peternakan lain jadi makin bingung bolo. Lihat nggak bolo, pemikiran-pemikiran yang sukses dan terus kemudian lahir jadi sesuatu yang besar dan cuan, itu idenya sederhana bolo. Contoh, kawin suntik atau IB awalnya cuman ketidaksengajaan seorang pangeran yang mengsilangkan sperma kuda dengan kuda lain. Dari ketidaksengajaan itu diterapkanlah hingga sekarang. Kornet sapi, awal kemunculannya hanya daging yang direndam garam dan lain-lain bolo. Jadi tiap kali melahirkan pemikiran, cek ini bolo, apakah pemikiranmu ada manfaat buat banyak orang? Apakah pemikiranmu bisa dipraktekkan, dilakukan dengan mudah oleh banyak orang? Kalau dua hal tadi jawabannya ya, artinya pemikiranmu punya potensi besar buat jadi cuan. Kedua, dokumentasikan pemikiranmu dalam bentuk karya. Mau itu buku, video, vlog, website, jurnal, karya tulis, penelitian ilmiah. Yang penting, jangan sampai pemikiran hebat ternakmu hanya berakhir di warung kopi atau kampus semata bolo. Hilang menguap barengan sama asap rokok dan kopi yang udah habis diminum. Jangan sampai pemikiran hebat ternakmu hilang gitu aja bolo, tenggelam di kolom komentar video atau postingan orang lain. Sayang banget bolo. Perhatikan bolo, pemikir hebat dari zaman Socrates bahkan zaman Buddha pun pemikirannya dapat dikenal orang banyak, bukan cuman karena diomongin, tapi juga didokumentasikan, ditulis, terus disajikan lagi dalam bentuk buku. Dalam dunia peternakan, kamu nggak harus jadi profesor untuk menorehkan pikiran hebat peternakmu. Cukuplah rajinlah belajar, membaca, dan berbincang dengan tokoh peternak yang lebih hebat darimu bolo. Resapi ilmunya dan dokumentasikan hasil pemikiran peternakmu bolo. Bisa lewat video, blog, jurnal, karya tulis, dan lain-lain bolo, semampu kamu saja. Contoh, ada sebagian peternak yang jago ngomong, namun dalam karir hidupnya nggak jadi apa-apa karena nggak didokumentasikan bolo. Namun banyak juga peternak sebenarnya biasa-biasa aja pemikirannya, bahkan cukup sederhana, tapi bisa jadi besar karena dia menulis, membukukan, memvideokan, dan menerbitkan pemikiran-pemikirannya. Jadi belajar nulis bolo, belajar bikin video mulai dari sekarang. Ketiga, bawa pemikiran hebat ternakmu keluar zona nyamannya bolo. Jangan cuma nyaman diskusi di warkop pasar sapi.
sama teman-teman peternak yang selevel pemikiran sama kamu, atau sama peternak pemula yang masih polos, yang mendewa-dewakan kamu Bolo. Memang lebih asik, lebih nyambung. Kamu juga ngerasa jadi peternak yang lebih pinter. Tapi ini cuman masturbasi mental Bolo, nggak akan membawamu kemana-mana. Coba lihat filsuf Yunani kuno sampai pemikir zaman modern, serta para tokoh Islam dunia. Mereka dikenal sejarah karena membawa pemikirannya ke pemerintahan, ke orang-orang yang punya power. Nggak nyaman, nggak enak, bahkan ada yang sampai dimusuhi dan dipenjara sama penguasa. Intinya itu tadi Bolo. Kalau kamu mau pemikiran peternakmu jadi cuan, jadi sesuatu yang mengangkat derajat ekonomimu, pemikiran peternakmu tadi wajib diuji, didebat, dan diserang dulu sama orang lain. Minimal jadi karya yang bisa dinilai dan dilihat oleh publik Bolo. Jadi jangan kenyamanan ngobrol di pasar sapi Bolo. Diskusikan itu-itu aja. Tantang jiwa peternak sejatimu, naikin levelmu, sekaligus bangun koneksi Bolo. Sekian, salam ternak, semangat Bolo.